Ya guys, jadi today kita mau ngebahas tentang topiknya nih, stigma marketing yang dianggap sama orang tuh ada negatif sih ya kayaknya zaman sekarang. Karena mungkin sebagian besar orang udah mulai smart menanggapi banyaknya gempuran marketing di produk-produk dan brand-brand zaman sekarang. Yang mereka pikir tuh itu berlebih-lebihan, dilebih-lebihkan gitu sama si brand itu sendiri. Tapi ada juga sebagian besar lagi yang tetap kemakan aja sama marketing itu dengan bahasa-bahasa marketing yang ada. Nah, salah satu contohnya ini yang lagi rame juga dibahas, ada kasus ini nih yang ada di video ini. Publik masih bertanya-tanya, dokter ngujinya di mana? Ini terpercaya nggak nih laboratoriumnya? Oke, saya mengujinya di lab yang sudah pasti terakreditasi. Yang lagi viral, ada brand yang di-reveal sama seseorang di sini. Dia tuh kayak ngasih tahu konten atau ingredients dari bahan yang dipakai sama suatu produk skincare. Dan ternyata hasil yang dia dapetin kalau si produk skincare itu nggak sesuai sama apa yang komunikasikan di marketing si brandnya itu, gitu. Nah, dari kasus ini tuh ada dua kubu nih jadinya di netizen TikTok terutama ya, yang pro dan kontra. Yang gue bahas yang kontra dulu ya. Jadi yang kontra itu tuh mereka nganggep kalau perbedaan ingredients yang asli dengan apa yang dimarketingkan sama brandnya itu ternyata overclaim atau dianggap menipu karena nggak sesuai dong dengan apa yang ada yang mereka dapetin. Jadi mereka dianggap ditipu sama si brand itu dan nggak terima gitu. Banyak deh pokoknya. Jadi bahkan mungkin KOL juga ada yang ngebahas ini. Nah yang kedua yang pro, jadi yang pro ini nganggap fine aja, mereka ngerasa nggak ketipu dengan bahasa marketing seperti itu karena mereka yang memakai produk ini tuh ngerasa Fine aja. Iya, maksudnya tetap ada impactnya ke kulit mereka gitu, kayak nggak ada masalah lah gitu, nggak bikin breakout dan segala macam. Nah ini yang mau gue tanyain ke kalian. Kesini dulu deh. Kan lo sebagai perempuan pengguna skincare juga, mungkin salah satu pengguna dari brand yang ada di sini juga kali ya. Pernah. Oke. Jadi menurut lo gimana nih dengan ada huru-hara ini? Jadi sebenarnya lumayan dengan hadirnya dokter detektif ini, gue ngerasa kayak wah, akhirnya gue tahu nih brand-brand mana aja yang mereka overclaim. Karena dulu gue pernah beli satu moisturizer viral di TikTok lain. Itu dia bilang ada kandungan SPF-nya gitu ya, kalau nggak salah 45 SPF. Terus pas dicek tuh 15. Ternyata jauh banget banget. Dan sebagai user merasa ya ditipu nih, gue kecewa dong. Kayak gue beli karena banyak yang review nih, yang review tuh KOL besar loh padahal. Tapi ternyata KOL besar tuh nggak menjamin produk itu tuh ternyata sesuai gitu marketing dengan klaimnya gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kecewa banget sih sama brandnya. Dan kecuali kalau misalnya brandnya itu komunikasi ini kayak oh ini mengandung misalnya niacinamide, dia nggak bilang nih berapa persen gitu. Tapi mungkin ternyata pas dicek persenannya kecil ya, itu masih ya udahlah, dia nggak bilang persennya gitu kan. Bener dong, berarti ya masih lah gitu kan. Tapi kalau udah dikasih tahu kayak ini takarannya segini, tapi ternyata pas dicek enggak, itu kan kayak ya itu lah. Bener. Apalagi sekarang banyak brand skincare kan banyak banget ya, dengan kandungan yang sama. Mungkin mereka itu pengen ya karena saingannya banyak. Jadi kalau cuma nyantumin satu ingredients aja tuh kayak nggak cukup. Jadi harus ada angkanya gitu, lebih gede-gedean daripada brand yang lain. Mungkin itu ya. Tapi jadinya dengan adanya si spill ya di spill ini, jadi malah jadi bumerang buat mereka itu. Mungkin mereka nggak nyangka kan dia bakal di spill kayak gini. Ada yang effort banget ngecekin dan sebenarnya ini tuh kayak nggak murah loh untuk ngecek kayak gini. Jadi dia ya nggak tahu sih sebenarnya motivasinya apa. Dia sih bilangnya motivasinya pengen bikin environment skincare di Indonesia tuh jadi sehat gitu. Persaingannya tuh sehat. Mulia sekali. Oh iya benar. Nah sekarang saya tanya ke Pak Jordi, kalau dari segi marketing tuh ini gimana Pak? Etis nggak sih dengan adanya yang bilang ini overclaim, penipuan, itu tuh gimana Pak? Pandangan Pak Jordi? Jadi emang marketing kadang-kadang ya bener tadi ya, stigmanya udah
Karena orang bisa bilang ya kayak nipu gitu ya. Tapi kalau misalnya udah jelas-jelas kandungannya misalkan 5%, tapi dia marketinginnya 10%, ya itu menurut gue sih udah masuknya ke ranah penipuan ya. Benar juga banget soalnya. Ya, berarti nah kalau dari contoh ini berarti marketing yang seharusnya masih ada di koridornya dan juga marketing yang kayak udah di luar kayak di luar batas lah istilahnya ya kayak gitu udah nyerempet ke penipuan tuh kayak gimana Pak contohnya Pak? Ada contoh lain yang konkret nggak kira-kira? Mungkin selain ya di luar dari skincare ini ya mungkin kalau misalnya kita ngomongin marketing di properti deh. Oke. Properti kan juga sering tuh ya kayak Oh ya banyak sih. kita ngerasa kena tipu gitu ya. 5 Contohnya menit dari bla 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 gitu. Taunya 5 menit apa? bener. Jadi misalkan 10 menit dari Kelapa Gading gitu ya. Nah ya mungkin 10 menit bener, tapi ketika lagi lebaran. Ya benar. Kalau nggak, Ini orang-orang pada udah nggak ada di Jakarta. kalau nggak lagi 10 menit itu diambil jam 12 malam gitu kan. Ya itu sebenarnya sih ya itu bisa dibilang beda ya sama yang tadi ya. Kalau Kalau tadi itu nggak nipu Pak? itu sih bisa dibilang nggak nipu. Oh nggak nipu. Oke. Tapi tidak memberikan informasi sepenuhnya. Oh iya. Ibaratnya ya. Kalau yang tadi kan udah jelas-jelas ya, dia orang aslinya 5, dia ngomong 10 gitu. Misalnya itu udah jelas banget nipu gitu loh. Sama juga kalau misalnya kita kayak beli ciki deh ya. Ciki zaman sekarang kan udah keisinya 90% angin ya. Iya. Ya sebenarnya sih dia juga nggak menipu karena ada tulisannya kan netonya berapa. Ya kan, cuman mungkin ya boxnya dibikin gede aja gitu, diisi angin gede. Tapi ya itu nggak menipu karena memang isinya segitu dia udah tulis gitu loh. Oke. Nah mungkin marketing yang bisa dibilang kayak marketing yang baik atau sesuai koridor gitu ya. Ya mungkin contohnya kayak vitamin C gitu ya buat muka gitu misalkan ya. Nah vitamin C itu kan dia klaimnya membantu mencerahkan kulit gitu kan. Nah ya itu menurut gue sih itu masih dalam koridor yang benar gitu loh malah. Meskipun kandungan vitamin C-nya tuh kayak kan misalkan kalau ingredients tuh ada yang ditulis paling depan tuh yang besar. Nah, vitamin C itu paling terakhir itu tetap ya Pak masih oke gitu berarti. Sebenarnya itu masih oke. Nah, makanya that's why kenapa kita zaman sekarang ya harus jadi smart buyer juga. Oh iya. Ya kan. Jadi kan kita pasti kan zaman sekarang ya, orang juga apalagi yang kita pakai ke muka ya, itu kan sensitif ya. Jadi kita pasti tuh lumayan kritis lah sebagai konsumen. Dan harus kritis. Kalau misalkan nggak kritis ya ibaratnya itu salah lu juga gitu. Nah, balik lagi tadi beda sama ini. Kalau ini kan harus diuji lab dulu kan. Kita sebagai konsumen nggak mungkin dong setiap konsumen uji lab. Iya. Jadi ya ini udah menurut gue sih parah banget nih kalau yang ini. Oke, gimana Sin? Kalau menurut lu ada nggak contoh atau pendapat lu sendiri deh? Harusnya tuh marketing, terutama mungkin skincare ya yang lu pakai sehari-hari. Harusnya tuh gimana mempromosikan brandnya, mempromosikan produknya gitu. Menurutku ya harus transparan sih. Maksudnya mereka ya kalau emang ingredientsnya itu ya udah yang di highlight itu gitu. Misalnya kalau presentasinya mereka bilangnya 5% ya harus sesuai gitu. Terus juga sebenarnya ini yang gue lihat juga ya di social media tuh ada juga misalnya nih kasusnya kayak testimoni KOL. Testimoni KOL tuh misalnya dia spill dia pakai ini 3 minggu nih produk A, 3 minggu jerawat gue reda dan dia kasih lihat nih foto-fotonya perubahannya. Tapi ternyata itu foto yang digunakan pernah dia gunakan di sebelumnya, di konten sebelumnya, dan netizen tuh ada yang gitu loh kayak Kak ini bukan di foto yang sebelumnya ya. Jadi kan kelihatan ya kok kayak gitu caranya. Jadi kan maksudnya sebagai brand kita harus tahu sekarang tuh netizen udah kritis loh, udah smart buyer lah ya, mereka sudah tahu nih kayak udah nggak bisa lagi dibodoh-bodohi. Jadi ya kalau bisa transparan lah. Jadi mungkin poinnya influencer harus lebih pinter lagi. Betul, KOL-nya Tapi pinternya tuh maksudnya dalam arti mengkomunikasikan, mengemasnya harus lebih pintar lagi. lebih pintar lagi. Bisa dibilang gitu ya. Iya, jadi sekarang tuh banyak banyak brand atau KOL yang kelihatannya kayak menghalalkan segala cara untuk mempromosikan produk-produk mereka gitu ya. Jadi kelihatannya. Terus juga mungkin ada brand-brand. Nah ini nih, jadi kayak brand yang kelihatannya gempuran di sosial medianya tuh banyak banget, saya malah jadi curiga gitu. Oh iya, ya nggak sih kayak marketingnya tuh terlalu jor-joran. Ya benar jor-joran. Terus kayak mereka klaim A, B, C tuh semua satu produk klaimnya banyak. Tapi ada juga produk yang dia tuh kayak
low-key gitu. Mereka si brandnya ini tuh nggak mengklaim yang banyak banget, tapi sesuai dengan ingredients mereka. Terus juga kalau di sosial media ya udah yang semestinya aja, tapi ternyata pas produknya dicoba sangat worth it gitu untuk kita membeli si produk itu gitu. Jadi, nah ini pertanyaan terakhir deh sebelum kita close. Kalian lebih ini berhubungan sama yang tadi gue jelasin aja. Kalian lebih cenderung lebih suka produk yang marketingnya jor-joran atau yang low key? Kalau lo gimana? Kayaknya yang low key sih, dan yang pasti nggak terlalu hiperbola sih. Oke, kelihatan ya sekarang ya. Kalau yang terlalu hiperbola tuh kita jadi sus aja, kayak ngerasa ini bener gak ya gitu. Itu sih. Kalau Pak Jordi gimana? Iya, kayaknya emang zaman sekarang ya sebenarnya paling penting produknya sih ya. Oke. Tapi serba salah ya kalau kita marketing nggak jor-joran, kita kalah sama yang low key. Iya, benar. Tapi ya mungkin buat business owner di luar sana juga mungkin jangan cuman marketingnya doang yang dijor-jorin, tapi juga produknya developmentnya juga, sendiri yang harus dibagusin. Ya kan, karena zaman sekarang ya lu nggak akan survive lah tanpa produk yang bagus ya. Jadi ya mungkin kalau marketing, di dalam marketing mungkin kita sebagai customer juga mungkin kita harus ingat ya, kalau if it is too good to be true, ya biasanya itu emang too good to be true gitu sih.